Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat yang kelima dari surat Al-Munafikun. Kalau kita petakan, surat Al-Munafikun itu terdiri dari dua bagian, 1 sampai 8 berkenaan dengan karakter orang munafik. Sisanya adalah peringatan Allah kepada kita, yang kalau kita lihat isinya merupakan obat dari penyakit itu sendiri. Penyakit nifak itu sendiri ya. Jadi 9, 10, 11 adalah solusi bagaimana kita ini agar keluar dari nifak ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi urutan dari surat sebelumnya, di surat Al-Jumu'ah itu kan menunjukkan lemahnya orang hal yang membuat lemahnya iman seseorang, yaitu kecintaan terhadap dunia. Sampai ditunjukkan dengan mestinya mereka mendengarkan khutbah Jum'ah tapi lari karena urusan dunia gitu. Di surat Munafikun makin dijelaskan lagi oleh Allah karakter persisnya orang munafik. Di 3 ayat terakhir kemudian dijelaskan apa solusi agar kita ini terhindar dari penyakit nifak itu ya. Kita langsung awal, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Wa idza qila lahum, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu, mari. Ta'alu dari kata ala sebenarnya. Jadi meskipun maknanya mari tentu saja, tapi ta'ala itu sebenarnya gini, orang itu dulu ada di atas tebing, terus ada orang yang ada di bawahnya. Kemudian kita memanggil orang itu untuk naik ke atas. Nah, namanya ta'al. Dari situ kemudian muncul kata ta'al itu yang umum kita pakai. Jadi sebenarnya orang kalau dipanggil itu sebenarnya dia sedang mendapatkan kebaikan karena posisinya yang dari rendah menuju tinggi gitu. Ta'alau. Sama dengan ini sekarang, orang munafik ini kalau kita lihat dikatakan kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Dipanggil untuk apa mereka? Diundang untuk apa mereka? Diundang untuk datang ke Rasulullah SAW agar kemudian Rasul memohonkan ampun buat mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Setelah sekarang terbuka kesalahan yang mereka lakukan, sebagaimana penjelasan kita kemarin, maka mestinya mereka ini begitu diajak untuk datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon maaf kepada Rasulullah SAW, tentunya sikap mereka mestinya langsung mengkonfirmasi. Karena bagi orang yang beriman, kalau mereka berbuat salah kepada Allah dan Rasulnya, sifat orang beriman mestinya taubat lah gitu toh. Datang kepada Allah, datang kepada Rasulullah SAW, mengakui kesalahan dan memohon ampunan pada Allah SWT. Berarti kan bedanya antara mukminin dengan munafikin. Semua orang yang bersalah di masa Rasulullah SAW, ada sahabat Nabi yang berzina, ada sahabat Nabi yang mencium perempuan pedagang di pasar, macam-macam kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang misalnya. Tapi perbedaannya adalah ketika mereka melakukan Abu Lubabah misalnya yang membocorkan rahasia, sekian banyak sahabat-sahabat yang juga melakukan kesalahan karena mereka bukan maksumin, dia tidak diprotected oleh Allah dari dosa, tidak seperti para anbiya. Bedanya adalah kalau mereka melakukan kesalahan, mereka segera mohon ampun, datang ke Rasulullah SAW, misalnya perempuan Ghamidiyah datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Tahhirni ya Rasulullah." Sucikan aku ya Rasulullah. Ka'ab bin Malik sama. Mohon maaf ya. Ini yang menarik. Orang-orang munafik itu karakternya adalah ketika mereka sudah diketahui kesalahannya dan mereka diundang, diajak untuk
datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun dan memohon kepada Rasulullah agar Allah mengampuni mereka. Lihat apa reaksi mereka ketika dikatakan kepada mereka, lawwaw ru'usahum. Yang pertama karakter yang ditunjukkan oleh mereka adalah lawwaw ru'usahum. Mereka memalingkan muka, ya, atau mereka menunjukkan gesture yang menunjukkan bahwa mereka benci, mereka nggak suka untuk memohon ampun. Misalnya Imam Muqatil misalnya menjelaskan atafu ru'usahum raghbatan anil istighfar, ya. Atau ada juga yang menafsir harrakuha istihza'an bin nabi wa ti'aihi. Jadi mereka mengece-ngece Rasulullah. Apa ngece-ngece? Istihza'an, mengece-ngece. Ya, menghina, ya. Menghina, nggak mau bayangin, ya. Itu yang pertama, lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan kamu akan melihat mereka yasudduna, ya. Mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yu'riduna anil istighfar atau turning away. Yasudduna bisa dimaknai yu'riduna anil istighfar, mereka berpaling, mereka menolak, mereka turning away dari istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Wa hum mustakbirun, dan mereka itu menyombongkan diri. Ciri selanjutnya dari orang munafik adalah mustakbirun, ya, pride, sombong orang munafik itu. Satu, karena itu dia nggak mau direndahkan. Ini nanti sampai ke sini nanti Allah jelasin bagaimana karakter munafik yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai mustakbirun. Kita lebih dalami lagi misalnya untuk menggambarkan mustakbirun ini, kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat ke-204. Mungkin contoh yang baik untuk gambarin orang munafik itu Al-Baqarah 204, ya. Ahnas bin Syurek, ya. Ada orang Taif namanya Ahnas bin Syurek Ats-Tsaqafi, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisab. Kata Al-Qur'anul Karim, wa huwa aladdul hisab. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, may yu'jibuka qawluhu, yang menakjubkan ucapannya, ya. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Kalau dia bicara tentang urusan dunia, Al-Quran misalnya menarik, ya, menggunakan kalimat may yu'jibuka. Ajaib itu apa definisinya? Kalau kita ngelihat sesuatu dan kita tidak punya ekspektasi terhadap sesuatu itu, akan nanti begini atau kita tidak bisa ekspektasi. Kalau Anda nonton film, sekuennya sudah ketahuan, tidak ajaib. Nah, ajaib itu adalah kalau we never expect something. Kalau kita melihat, oh ini kok begini ternyata, itu ajaib. Ya. Ucapannya orang ini, cirinya orang munafik itu, ucapannya Masya Allah, menakjubkan kalau dalam urusan dunia. Ayat ini sebenarnya backgroundnya berlatar belakang pada pemimpin Bani Zuhroh, klan Banu Zuhroh, yaitu orang Taif, ya, gini ya, twin city-nya Mekkah itu dulu adalah Taif. Karena itu Taif itu kaya, karena apalagi daerahnya. Ini kan dulu kalau orang kaya Mekkah itu, dia liburannya ke Taif, karena kan daerah dingin. Kayak Mekkahnya itu Surabaya, Taif itu Malang lah, kira-kira gitulah. Karena dia dataran tinggi, dingin, senang orang, dan segala kayak itu. Lah, salah satu suku Taif itu, tribe, dalam tribe itu ada klan, ya. Jadi klan besarnya di bawah klan, di tribe itu besarnya di bawah tribe itu klan gitu, ya. Di suku Taif itu terdiri dari beberapa klan. Satu klan yang besar adalah Banu Zuhra. Banu Zuhra itu pemimpinnya Ahnas bin Syurek Ats-Tsaqafi. Ahnas bin Syurek ini selain cerdas juga kaya raya. Jadi tidak seperti kayak Abu Jahal sama Abu Lahab, dia pemimpin klan yang besar, ya. Nah, Ahnas bin Syurek ini pointer. Kita akan melihat karakternya orang munafik, ya. Jadi Ahnas bin Syurek ini tidak menunjukkan secara vulgar permusuhan dengan Islam. Waktu di perang Badar, ini kan orang-orang Mekah itu bikin aliansi
Salah satunya adalah mereka ingin mendapatkan supporter dari sesama kaum pagan atau orang musyrik agar membantu Mekah ngelawan Madinah pada perang Badar. Banu Zuhra termasuk kelompok yang tidak mau mensupport. Karena kata dia ini bukan urusan kita. Ini urusan Mekah. Sebenarnya ada 300-an orang yang mau mensupport perang Badar dari Banu Zuhra, tapi pemimpinnya tidak mau. Satu. Dan pinternya Anas bin Syurek adalah dia ini masih gini, ini kan urusan dua parti, dua kelompok, satu orang Quraisy, satu Muhammad atau orang Islam, ya. Dan kata dia, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau nanti Quraisy yang menang, oke, mungkin akan menguntungkan buat kita kalau bantu orang Quraisy. Tapi kalau ternyata Quraisy itu yang kalah, maka itu tidak menguntungkan buat kita. Kalau Anda adalah strategic political leader, you wait and see. Itu pinternya. Politikus sejati itu kan gitu, dia bisa maintaining posisi. Dia tidak mau menunjukkan idealis. Kalau you orang idealis, jangan main di politik. Ya, politik itu by definition memang harus mencerabut idealismemu. Ya. Karena di mana-mana orang politik itu begitu, somehow kadang dia di A, minggu depan di B, ya begitulah. Ya, namanya politik ya karena dia berkenaan dengan kompromi dan konsensus. By definition, salah satu makna politik adalah compromise and consensus. Memang harus ada kompromi-kompromi, tidak mungkin karena kepalanya orang banyak. Kalau Anda idealis, ya mesti berkelahi akhirnya. Politik memang mengharuskan ada kompromi. Cuman biasanya memang sampai kebelabasan gitu sehingga kita tidak pragmatis banget kemudian. Tapi memang begitu. Kalau real politician seperti Anas bin Syurek, dia wait and see. Dan dia maintain posisi itu agar dia mendapatkan keuntungan. Kalau kita lihat, Taif itu kan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tinggal berdarah-darah di Taif, ya toh. Tapi pinternya Bani Zuhra adalah dia maintain itu. Ya, satu, kalau dia datang ke Muhammad, ke Rasulullah SAW, dia pinter. Dia tidak menunjukkan bahwa dia membela Mekah. Dia juga tidak mensupport Mekah. Jadi kita ini netral, oke Muhammad. Jadi posisi kita aman. Oke. Kepada orang Mekah sendiri, dia menunjukkan enggak, kita siap mensupport Anda, tapi tidak untuk kali ini. Ya, nantilah. Pokok kita siaplah. Jadi dia pinter bermain dua wajah. Ya, itu Anas bin Syurek. Dan yang paling menarik, nanti Bani Zuhra itu punya konflik dengan klan yang lain, sesama orang Taif. Jadi misalnya, katakanlah kalau di sini orang Malang, isinya misalnya ada orang Jawa, ada orang Madura misalnya di Malang. Mereka konflik sendiri, sesama orang Taif itu. Dan apa kurang ajarnya, nanti digambarkan di dalam Al-Quran, malam-malam dia menghancurkan, membunuh sapi-sapi, kambing, dan membakar kebun-kebunnya, ya. Yang dilakukan oleh Anas bin Syurek. Nanti direkam oleh Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat itu, maka kalau itu diomongkan kepada Rasulullah dan orang-orang Islam yang ada di Madinah, tentu ini menarik banget. Kenapa? Karena menunjukkan, lihat, saya bahkan menghancurkan kelompok kami sendiri. Hebatnya. Quran menggambarkan itu, sikapnya Anas bin Syurek. Wa minan nasi may yu'jibka qawluhu fil hayati dunya. Bahkan karakter lainnya, wa yushidullahu ala ma fi qalbih. Dan dia menggunakan Allah untuk menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Maksudnya sumpah dia. Syahadah itu artinya dia sumpah they call upon Allah, ya. Dia memang katakanlah seperti menjadikan Allah sebagai saksi, ya, di depan orang, sumpah ngomongnya bahwa dia ini jujur ngomongnya, tulus ngomongnya, kata Allah SWT. Masya Allah, ya. Hebatnya orang ini. Orang munafik itu sampai berani sumpah untuk meyakinkan kejujurannya. Makanya kita terbius oleh omongannya itu. Itu yang digambarkan Al-Quran. May yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullahu ala ma fi qalbi. Padahal siapa dia? Wa huwa aladdul hisam.
Padahal mereka aladu itu kata sifat, bukan isim tafdhil ya. Aladu itu orang yang terus-menerus arguing dengan kamu. Apa ya? Apa bahasa Indonesia ini? Orang yang terus-menerus ngajak debat terus. Kalau saya ngomong A, dia ngomong B. Pokoknya maunya terus mendebat apa yang kita argumentasikan. Itu namanya aladu, ya apa ngono itu? Apa karakternya ngono itu? Ndak ono bahasa Indonesianya. Punya alud. Jadi kalau Anda punya sifat selalu bantah, selalu adu argumentatif, namanya aladu. Ya, jadi Al-Quran menggambarkan dia ini sesungguhnya wahuwa, kata Al-Quranul Karim, aladul hisam. Dan tidak hanya itu, diposisikan dalam susunan idhofah dengan khisam. Khisam itu kalau Anda adu pendapat tapi niatnya untuk bermusuhan. Khusumah, permusuhan ya. Jadi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Dendam kusumat. Kusumat itu bahasa Arab sebenarnya, khusumah. Ya, tapi jadi kan abot ngomong khusumah kan susah. Kusumat, nah dendam kusumat. Orang Jawa begitu. Ya, oke. Jadi tipikal orang ini adalah selalu adu argumentasi atau dia selalu arguing, gak pernah mau mendengarkan, gak mau menerima kritik, gak mau menerima apapun, selalu ngelawan terus dan niatnya memang bikin permusuhan. Itu karakternya orang munafik. Masya Allah ya. Wahuwa aladul hisam. Hatinya sebenarnya. Awalnya sebenarnya itu hatinya. Jadi Al-Quran dia menyatakan kalau kita lihat ayat ini ya sebagai gambaran lebih detail dari orang munafik, omongan luarnya menakjubkanmu. Bahkan dia berani bersumpah dengan nama Allah untuk menunjukkan kejujurannya. Tapi sesungguhnya kata Allah, dia itu orang yang paling arguing. Saya susah menerjemahkan adalah musuh kamu yang paling nyata dalam memusuhi kamu lah. Oponen kamu yang paling nyata. Itu yang paling keras di dalam berbeda pendapat, yang berbeda dengan kamu, memusuhi kamu. Kata Al-Quran Al-Karim. Tapi menariknya, wa idza tawalla sa'a fil ardi. Kita lihat dulu Al-Baqarah ya untuk menajamkan pemaknaan kita. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ini kata Al-Quran. Tapi kalau dia tening owe, idza tawalla, nanti tawalla maknanya dua, tawalla itu. Satu maknanya adalah turning away. Kalau dia berbalik, tidak bersama kamu, kalau di depan kamu, Masya Allah, ngomongnya indah, ngomongnya menakjubkanmu. Sampai dia berani bersumpah untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Padahal mereka adalah musuh kamu yang paling argumentatif sebenarnya. Oke? Dan kalau dia tidak bersama kamu, idza tawalla sa'a fil ardi. Ngapain dia? Maka dia di tempatnya itu akan berusaha dengan keras untuk apa? Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan menghancurkan al-haras wan nasl. Tadi itu kebun-kebun, hewan-hewan, sapi dan segala macamnya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai al-fasad, kerusakan itu. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, tawalla itu maksudnya selain berpaling, tawalla nanti jadi kata wali. Tawalla adalah kalau kamu mendapatkan kekuasaan. Kalau kamu posisinya sudah kuat. If you got the power, itu namanya tawalla. Kamu jadi wali. Idza tawalla, kalau kamu sekarang posisinya kamu weak, karena kamu masih menunggu dua parti ini bersaing. Tapi nanti kalau posisi kamu kuat, cirinya orang munafik, dia akan kelihatan aslinya. Apa yang dia lakukan? Al-fasad. Al-fasad. Ya. Sekarang kita pikirkan ya. Menghancurkan kambing atau kebun-kebunnya orang Taif, itu sesungguhnya dirasakan bahwa orang Islam sesuatu yang baik atau yang buruk. Saya tanya dulu gini, kalau kita ini benci enggak sama Israel? Secara umum kebanyakan orang Islam benci enggak sama Israel?
benci sama Israel. Ya, karena kita ngelihat betapa kurang ajarnya bangsa Israel, misalnya nyakitin orang-orang Yahudi, nyakitin orang-orang Palestina. Oke, saya kasih case sekarang. Tiba-tiba, misalnya, terus apalah, semua sapi-sapi, hewan-hewan yang ada di Palestina mati semuanya. Yang ada di Israel mati semuanya. Dan semua perkebunannya kebakar semuanya. Pertanyaan saya, you gembira atau sedih? Coba, rata-rata, apa kira-kira kapok mu kapan kan? Apa gitu kira-kira? Itu yang menarik ya. Islam itu agama yang tetap punya etika, hatta terhadap musuh. Jadi ada ethic of war. Kita melihat kalau dalam etika peperangan, kita kan tidak boleh membakar misalnya sinagog, churches, gereja-gereja, bunuh wanita, ngerusak sumur, motong pohon-pohon, tidak boleh. Ya, karena itu adalah alat kita untuk bisa hidup. Oke. Sekarang saya tanya, ini kan kalau kita mendengar sekarang, orang Taif konflik. Kok Taif itu musuhnya orang Islam? Nabi Muhammad berdarah-darah, lari sekitaran 4 kilo, hanya untuk keluar dari lemparan batunya orang-orang Taif. Ya, urat kakinya Rasul hampir putus, berdarah hampir seluruh tubuhnya Rasulullah SAW. Kita ini kalau mikir orang Taif saat itu, karena orang Taif belum Islam saat itu, ya kan baru kemudian pindah. Kalau kita ngelont orang Taif itu kayak Israel lah gampangannya. Saya kurang ajar orang Taif lah gitu toh. Ini terus ada konflik di kalangan orang Taif sendiri yang kemudian Ahnas bin Surek sebagai pemimpin Banu Zuhra itu cara dia di waktu malam-malam ya agar dia bisa menang, licik sekali memang dia. Cara peperangannya adalah dia bakar semua pertaniannya, perkebunannya dan peternakannya. Lah, kira-kira kalau orang Islam yang ada di Madinah mendengar itu, kira-kira yes, kapok mu kapan? Kan gitu toh mestinya. Lihat Al-Quran, kalimatnya Al-Quran. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai perbuatan fasad itu. Apa fasad di sini? Yuhlikal harsa wan nasl. Jadi kita benci sama orang Taif saat itu yang memusuhi Rasulullah SAW, tapi tindakan menghancurkan pertanian, perkebunan dan peternakan tetap di mata Allah merupakan sebuah keburukan. Karena itu tidak boleh orang Islam itu sampai segitunya itu. Ya, kita ini nggak suka dengan kekufurannya. Kita ini bahkan dalam keadaan peperang pun itu tetap ada etika yang harus kita jalankan. Itu yang membedakan kita antara orang muslim dengan orang non-muslim. Itu yang menarik ya. Bayangkan sampai pada tingkat yang kayak begitu, kita ini masih respect ya. Sampai terhadap tanamannya dan segala macamnya. Masya Allah, saya mikir itu geleng-geleng. Lihat gaya Al-Quran Karim memberikan pelajaran buat kita. Wa idza tawalla sa'a fil ardi wa yuhlikal harsa liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Saya lanjutkan sedikit lagi baru kita kembali munafikun. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadal izzah bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, kata Al-Qur'anul Karim. Apabila dikatakan kepada mereka, ini konteksnya ya, karena kenapa saya kaitkan dengan Al-Baqarah, karena nanti sama dengan ini. Wa idza qila lahum tadi ya, ta'alau. Ya, sekarang sama dikatakan kepada mereka. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada mereka, ittaqillah, dibilangin takwalah sama Allah, kamu lah melakukan perbuatan salah, kamu begini. Lihat kalimatnya, akhadathul izzah. Izzah grabs him. Kamu kemudian dipenuhi oleh izzah. Apa izzah itu? Izzah itu kita merasa punya gini, kalau Anda punya power dan powermu itu direspekin sama orang, dan kemudian Anda tidak ada yang bisa mengalahkan, namanya izzah. Jadi, makanya Allah disebut dengan Al-Aziz. Satu, kalau kamu tidak bisa didominasi oleh siapapun, you overpower, tidak bisa dikuasai oleh yang lain.
Karena kamu merasa punya izzah. Satu. Yang kedua, kenapa kamu punya begitu? Karena kamu punya power, punya otoritas, punya kekuasaan, dan kekuasaanmu respect sama orang. Susah banget orang punya izzah itu sesungguhnya. Ya. Satu, ada orang yang punya power tapi tidak punya respect. Ya, contohnya pemimpin-pemimpin, ya banyak itu. Mulai kepala desa sampai presiden. Ada banyak yang punya power. Kita tidak respect sebenarnya, cuman karena pemimpin udahlah. Ya. Ada orang yang punya respect, tidak punya power. Banyak. Ya. Seperti orang-orang tua-tua, ya, kita respect sama dia, tapi dia tidak punya power. So, yang namanya, kalau berkumpul dua itu, orang punya power dan punya respect, dan dia tidak bisa dikalahin, dia Al-Aziz. Dia Al-Aziz. Nah, yang menarik, Quran nanti menjelaskan ada izzah yang benar, ada izzah yang tidak benar. Izzah yang benar itu diberikan oleh Allah. Walillahil izzah. Ya. Wali rasulihi walil mu'minin. Izzah yang benar itu karena Allah yang Al-Aziz, maka nanti Allah yang ngasih izzah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi kita juga punya izzah. Nanti izzahnya orang Islam dengan izzahnya orang munafik itu berbeda. Ini nanti yang harus kita pikirkan ya. Dan kita biasanya juga katut seperti mentalitasnya orang munafik. Seakan-akan kita tidak punya izzah. Ya. Sehingga merasa rendah harga diri kita. Di hadapan orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah SWT. Ya, itu yang menarik. Saya kapan hari dengerin Gus Ba bilang, kalau kita ke luar negeri, kata Gus Ba, nonton sesuatu yang api semuanya, kita ini seperti kalah. Kalau saya enggak, karena saya punya iman. Tetap aja menurut saya tetap jelek di luar negeri. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah. Bagi saya seapi apapun, tapi lek kafir, elek. Karena kafir itu sangat lebih jelek. Itu izzah namanya. Salah satu izzah. Nanti kita ini lihat orang Islam juga begitu, Rek. Menarik ya nanti. Ada banyak yang membuat kita ini merasa malu, ya, malu. Misalnya kalau kita pakai jas, itu merasa keren. Tapi kalau kita merasa pakai sarung, merasa tidak keren. Oh, pokoknya itu. Ya, kita merasa dapat izzah, itu bagian dari izzah. Ya, karena kita merasa dapat pride, dapat dan segala macamnya. Lihat cirinya orang munafik. Kalau dia dikatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalimatnya menarik Al-Quran. Akhadathul izzah. Jadi izzah itu overpower him. Jadi kayak dia ini dipenuhi oleh izzah. Dia digrabs oleh izzah. Izzahnya dia. Bil ithm. Sinful izzah. Izzah yang buruk. Yang nanti mengarahkan dia berbuat dosa, kata Al-Quran Al-Karim. Ada izzah yang membuat orang berbuat dosa. Jadi begini, orang ini merasa terhormat karena apa sebenarnya? Dunia. Orang merasa punya power karena urusan dunia. Orang punya respect karena urusan dunia. Dan dia merasa tidak dikalahin. Benar ya, salah satu efek dari kepemilikan atas duniawi itu adalah you merasa punya izzah. Padahal kamu tidak ada izzahnya. Misalnya, kita ini misalnya awalnya bukan siapa-siapa. Terus jadi pejabat. Terus merasa kita ini punya izzah. Benar ya, kita ini orang miskin. Terus tiba-tiba begitu kaya, kita ini merasa punya izzah. Satu, kita merasa punya power, karena money is power. Dan merasa benar-benar power itu, powerful. Dan kedua, kita ini kalau sudah punya gitu, kita layak untuk dapat respect. Dan marah kalau ada orang tidak respect sama kita. Kau tidak tahu, siapa saya ini? Saya ini dekan misalnya. Saya ini menarik kalau kita pikirin itu, Rek. Sampai nanti merasa juga gitu. Jadi kalau kita ini sudah mulai secara duniawi naik, hati-hati. Penyakitnya biasanya berkaitan dengan nanti yang disebut oleh Al-Quran dengan izzah. Dengan izzah. You merasa punya power dan orang harus respect sama Anda. Dan kalau ada orang yang tidak memberikan respect sama Anda, maka Anda akan kebakaran. Itu yang disebut dengan akhadathul izzah. Karena kalau disuruh ittaqillah itu berarti apa? You kritik dia. You merasa mendominasi dia. Kon ngandani aku, sopo kon? Was. Menarik ya. Mungkin sampean sih durung ngerasakan, nanti kalau sampean sudah keluar dari kampus, sudah hidup, sudah bekerja dan segala macamnya, akan merasakan begitu itu.
Masya Allah, Rek. Menarik orang itu. Saya beda dengan dulu. Anda yang dari pesantren, keluar dari pesantren 10 tahun, 20 tahun, nanti beda-beda jadinya orang. Ya, ada yang merasa sudah, ada yang jadi bupati, ada apa, terus kumpul lagi antara alumni. Itu menarik perilaku-perilakunya. Ada yang merasa dia punya izah. Ndak iling, kon sopo? Teman saya dulu. You nothing dulu, sama aja. Tapi sekarang dia merasa, saya beda dengan dulu. Saya sekarang dekan. Saya punya izah. You harus respect sama saya. Saya punya teman di pondok, Masya Allah. Ya, hanya untuk ngingetin ya, saya tidak niat untuk ngerasain ya, tidak sebutin namanya. Kan menarik, membuat saya kagum. Ngomongnya bahasa Indonesia. Buat kami yang orang Jawa di pesantren dulu, nggak ada orang ngomong bahasa Indonesia di tempat saya. Semua ngomong Jawa. Ini setelah sekian lama, saya katakanlah 20 tahun, ada ikatan alumni. Datanglah kita ini. Satu, dia ngomong bahasa Indonesia. Yang kedua lagi, Masya Allah, weda banget penampilannya itu. Weda banget. Ini menarik kalau kita pikirkan itu. Hanya karena misalnya naik mobil, waktu datang alumni, itu membuat kita seakan-akan, ya harus respect sama saya, beda. Dulu saya teman kamu, sekarang saya kiai. Jangan panggil seperti dulu waktu saya di pondok. Coba Anda pikirkan. Benarkah itu izzah? Itu pelajarannya. Orang munafik mendapatkan izzah dari dunia. Hati-hati, sekarang bayangin ya. Itu ciri selanjutnya dari orang munafik. You merasa mendapatkan izzah dari dunia. Dan itu karakter dari orang munafik. Meskipun bibitnya mungkin masih kecil. Ya. Tapi hati-hati, izzah kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Izzah kita karena kita beriman kepada Allah. Izzah kita karena kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Izzah kita bukan karena dunia yang kita miliki, jabatan yang kita sekarang dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, karena itu Umar bin Khattab, menarik saya bacakan. An-Tariq bin Shihab, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna kunna adzallu qaumin, kata Umar bin Khattab, ya. Sebentar, kekecilan tulisannya. Fa'azzana Allahu bil Islam. Famahma nadlubul izza bi ghairi ma azzanallahu bih adzallanallahu, kata Umar bin Khattab. Kata Umar, inna kunna adzalla qaumin. Dulu kita ini adalah serendah-rendahnya kaum. Kami ini makan bangkai, katakanlah, nyembah batu, dan itu kehinaan bagi Umar bin Khattab. Mungkin kaya, tapi orang yang hidup tidak dengan aturan Allah SWT rendah bagi dia. Adzallanallah. Dulu kami kaum yang rendah. Fa'azzanallahu bil Islam. Dan Allah memberikan izzah dengan Islam. Famahma nadlubul izzah. Maka apabila kita ini mencari kehormatan diri, izzah, bi ghairi ma'azzanallahu bihi, dengan apa yang, dengan selain yang Allah itu memuliakan kita, maka kita ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menarik. Umar sadar benar kehormatan itu dari Allah SWT, dari ketaatan kita, dari ketakwaan kita, dari Islam yang ada di dalam hati kita. Dari sini. Makanya menarik ya, karena orang munafik itu selalu yang dipikirkan yang ada di luar, bukan yang ada di dalam. Orang mukmin yang menjadi kekuatan dia adalah inner beauty-nya, bukan outer beauty-nya. Anda kalau hanya ngurusin urusan outer beauty, sumpek hidupnya. Dan kalau Anda punya inner beauty, nyantai urip itu. Ya, nyantai urip itu. Itu yang digambarkan Al-Quran, akhadatul izzah. Saya senang kalimat ini. Kita nanti bisa dalami lebih jauh. Lihat kalimatnya Al-Quran, fahasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad. Masya Allah kalimatnya ya. Fahasbuhu, bukan gini. Biasanya Al-Quran, falahu jahannam. Fahasbuhu jahannam. Jahannam is enough for him. Kalimatnya itu. Karena saking taluan, Jahannam is enough for him. Saking dia keterlaluan di dalam membikin izzahnya dia. Semua orang itu mencari kehormatan, sesungguhnya itu bagian dari hawa nafsu kita. Ya, kita ini mengejar kebahagiaan, mengejar penghormatan dan segala macam. Dan efek dari dunia itu begitu. Sampai renunginlah sekarang. Anda kalau ketemu orang, saya kasih contoh yang paling mudah lah. Kalau Anda naik sepeda, dicegat sama satpam. Ya,
ditanyain dulu. Tapi kalau Anda naik mobil, tidak akan dicegat sama satpam. Tinggal dibuka, ini Pak, tidak akan dicegat sama satpam. Meskipun Anda orang lain di kampus ini. Menarik. Tapi Anda yang mahasiswa di kampus ini, kalau Anda naik sepeda motor, dicegat sama satpam. Menarik ya. Dunia itu efeknya gitu ya. Kalau mobil Anda makin kinclong, saya yakin satpamnya akan ketakutan. Kalau Anda ke sini naik apalah yang satpam mungkin akan prit stop. Menarik Rek, kuatnya dunia itu membentuk apa yang hari ini kita kenal dengan izzah. Bayangin Anda hidup di culture yang kayak begitu. Di zaman Rasulullah mungkin tidak ada orang kayak begitu. Makanya mudah untuk mencari izzah yang benar. Anda kalau ke rumahnya orang yang mewah, you langsung kagum, wow. Kalimat yang keluar akan baik. Oh ya Pak, perasaan kita udah berubah duluan. Itu yang menarik kalau kita pikirkan ya. Kita ini hidup di masa di mana harta menjadi segala-galanya buat orang. Dan itu efek dari kecintaan kepada dunia itu melahirkan apa yang di Al-Quran disebut dengan izzah bil itham. Wah, mungkin kalau ada yang nulis tentang itu menarik itu. Mungkin psikologi ya. Yang cocok untuk nulis masalah konsep izzah dalam Al-Quranul Karim. Asik itu. Ya, silakan Anda compare dengan teori dignity atau apalah, apa yang membuat orang merasa punya pride, dignity dan segala macam. Mungkin asik itu kalau didalami. Ya, pasti menarik, Rek. Itu konsep bagaimana impact dari dunia, ya, impact dari dunia. Dan banyak orang yang merasa terhormat karena begitu. Masya Allah ya, berat sekali, Rek, itu berat sekali. Kalau tidak percaya nanti sampean pikir-pikirkan itu. Anda kalau sudah nomor mobil, kalau you punya Avanza dengan Innova, berubah tidak hatimu? Kalau naik Avanza merasa, oke biasa aja. Naik Innova, rotok gaya ini. Terus naik Fortuner, lebih gaya lagi. Naik Alphard, lebih gaya lagi. Kalau itu ada perubahan dalam hati-hati. Kita mulai terhinggap penyakit al-izzah. Pertama masih begitu. Nanti kita menuntut respect dari orang. Menuntut respect dari orang. Itu yang paling bahaya. Dan kita hanya maunya dapat respect dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beda banget. Jadi itu penyakitnya. Nanti makin sedih sebenarnya kalau Anda pikirkan. Semakin Anda dapat harta dan Anda merasa izzah Anda dari harta, Anda makin kepingin dapat respect dari manusia. Dan salah satu yang membuat kita menderita adalah kalau Anda tujuan hidup kepingin mendapat respect dari manusia. Ingat-ingat kata saya itu. Kalau Anda kepingin dapat respect dari manusia dan itu menjadi tujuan hidup Anda, itulah penyakit yang paling nyumpek di hati. Karena ini terus gitu. Anda kepingin dipuji orang, direspekin orang, terus. Makanya harus ganti kudung, dan saya dapat respect. Wah, mulai penampilan dipikir semuanya itu nanti. Waduh, ruwet itu, ruwet. Ya. Lihat Al-Quran menyatakan, fahasbuhu jahannam. Allah, kalimat ini menakutkan ya. Dan tidak cukup, lihat, wala bi'sal mihad. Dan sungguh itulah mihad yang paling jelek. Tahu mihad? Dari kata mahdun. Jadi kalau ibu yang menggendong bayinya, merangkul begini, diayun-ayun gini, apa bahasa Inggrisnya? Kayak cuddling, kayak apa bahasa Indonesianya ya? Kayak menimang-nimang, gini, dipeluk, sambil gini-gini. Nah itu namanya mahdun. Kuburan juga disebut begitu. Karena kuburan itu seperti memeluk kita. Tanah itu seperti memeluk kita. Karena kita di dalamnya. Karena itu utlubul ilma minal mahdi. Dari buayan. Ya. Kita ngartikannya buayan. Ya, buayan. Buayan. Ya, buayan lah. Kayak gitu. Jahannam itu digambarkan Al-Quran seperti ini. Kata Al-Quran, wala bi'sal mihad. Cukup Quran yang akan memeluk dan melumat dia. Tempat dia mendapatkan pelukan dan lumatan. Ya, Masya Allah. Di tempat yang lain Quran misalnya, fa'ummuhu hawiyah. Menggunakan kata ibu untuk neraka. Ayat ini juga sama. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wala bi'sal mihad. Menakutkan. Sungguh-sungguh menakutkan ini. Itu gambaran dari orang yang munafik ya.
karena kecintaannya sesungguhnya pada dunia ini, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti menarik sebagai gambarannya misalnya di surat Dukhan, khuduhu, ya Masya Allah, menakutkan ya. Fa'tilu ila sawa'il jahim, summa subbu fauqa ra'sihi min adabil hamim. Kata Al-Quranul Karim, khuduhu, grabs them. Habis gitu, fa'tilu ila sawa'il jahim, letakkan dia di tengah-tengah neraka. Summa subbu fauqa ra'sihi, kemudian curahkan di atas kepala mereka. Min adabil hamim, ya, dari azab Allah yang amat sangat panas itu. Masya Allah, gambarannya ya, itu fahasbuhu jahannam. Oke, kembali lagi sekarang ke ayat di mana Al-Munafikun. Sekarang sama kayak begini. Quran di ayat ini menggambarkan mustakbirun. Kenapa kok dibedakan dengan surat Al-Baqarah? Iya, karena memang nggak pernah sama Al-Quran itu. Dia saling mengisi satu sama lain. Tapi kita bisa melihat keterkaitan karakter antara orang munafik yang digambarkan di ayat 5 ini, di surat Al-Munafikun, dengan yang di Al-Baqarah 204 itu. Karena sama karakternya. Misalnya sekarang, kenapa mereka lawaw ru'usahum? Karena izzah. Karena dia, saya disuruh minta maaf. Nanti di ayat yang lain, kata dia, saya ini kurang apa sama Muhammad? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Perang saya ikut. Sholat saya ikut, ini sekarang saya masih ngemis-ngemis ke dia, meminta maaf kepada dia. Siapa dia itu? Lawaw ru'usahum, Masya Allah. Ya, sudduna, dan dia berpaling kemudian, tidak mau beristighfar, tidak mau meminta ampun, padahal jelas-jelas dia yang berkata sejelek-jeleknya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mestinya secara hukum dia layak untuk dibunuh dalam hukum peperangan. Ya, karena dia bertentangan dengan jenderal perangnya yaitu Rasulullah SAW pada saat itu, dan mereka ta'alau, diminta agar dia berubah istighfar, tidak mau dia. Nah, di ayat ini kita ditunjukkan ekspresi zahirnya, menariknya ya, ekspresi zahirnya. Di Al-Baqarah dilihatin apanya? Ekspresi batinnya, penyebabnya akhadatul izzah. Karena izzah yang ada dalam hatinya, yang merasa saya ini powerful, saya ini mesti yang direspeki, saya mestinya tidak bisa didominasi yang lain. Apa? Kamu suruh saya over dominated, ya, saya disuruh mengalah kepada Nabi Muhammad SAW, minta ampun, padahal saya mestinya dapat respect. Memang kaya raya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan memang dia wealthy person, ya, dia ganteng, pakaiannya dan segala macamnya. Bahkan ada para mufassir menyatakan kenapa dia pakaiannya baik dan segala macam. Karena dia pelit. Karena dia tidak pernah sedekah dan cinta sama harta. Makanya perlente dan segala macamnya penampilannya. Itu digambarkan wahum mustakbirun. Dan dia sombong. Di ayat ini menggambarkan sombong. Di tempat yang lain, izzah, klub. Ya, itu karakter berikutnya dari orang munafik yang digambarkan Al-Quran. Ini powerful ya. Case-nya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertanyaannya sekarang buat kita. Hati-hati nanti ya, kita ini harus kebanggaan kita utama ini. Kalau kita tidak punya kecintaan kepada iman, mesti kita merasa kehormatan kita bukan dari iman. Dan itu berat banget. Anda tanya sekarang pada orang sekarang, apa makna sukses? Semuanya mengaitkan kepada dunia. Omongan ibu-ibu itu, bapak-bapak, anak saya sukses, apa maknanya? Dapat kerjaan bagus, ya, dan segala macamnya. Tidak ada maksudnya anak saya sukses apa? Hafal Quran. Gak ada orang ngomong begitu itu. Anak saya sukses, kenapa? Misalnya, sholatnya rajin. Tidak ada. Anak saya sukses, kenapa? Tahajudnya Masya Allah. Tangisannya, Masya Allah. Tidak pernah. Alhamdulillah anak saya sukses, kenapa? Diterima di ITB. Ya. Bener, itu juga sukses, Rek. Cuman, dia bukan the real success in the eyes of Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Umar tadi, beda banget. Sekarang renungkan kalimatnya Umar ini. Ya. Inna kunna adzallal qaum, kata dia, fa'azzanallahu bil Islam. Famahma nadrubul izzah, kata dia. Kalau kita mencari izzah, selain dari yang Allah membuat kita ini menjadi mulia, adzallanallah. Kita nanti akan dihinakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu kan kuat banget pemahamannya. Makanya akan Anda menghadapi siapa yang confident orang beriman. Dia tidak peduli, dia gagah. Karena yang membuat kita confident itu sesungguhnya yang ada di dalam.
Anda itu mau dikasih apapun, kalau itu hanya dari luar, tidak akan Anda bisa kuat. Ya. Confident itu dari dalam. Confident itu dari dalam. Ya. Kita ini sibuk, kalau Anda interview, apa yang Anda sibukin? Luarannya yang disibukin, ya toh? Pakaian harus putih, bingung noto itu. Anda lupa bagian dalamnya. Padahal interviewnya ngelihat bagian dalamnya kelihatan, cek anak ini, gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan izzah, namanya izzah ya. Menarik. Saya berharap ada yang mau menelusuri lebih jauh. Oh, izzah ini pasti menarik, pasti menarik. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Dan ini yang menakutkan dari kalau orang sudah terhinggap munafik ya. Sama saja buat mereka engkau Muhammad memohonkan ampun buat mereka atau kamu tidak memohonkan ampun buat mereka, la yaghfirullahu lahum, selama-lamanya Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan ngasih hidayah pada orang fasik. Ciri selanjutnya dari orang munafik ya, selain satu dia sombong ya, dan dia ekspresikan kesombongannya itu kalau terutama ada kritik buat dia. Kalau di tempat lain izzahnya berbeda. Ciri selanjutnya dari orang munafik adalah dia fasik orangnya. Fasik itu ya senang melakukan perbuatan maksiat ya. Lihat kalimatnya sekarang. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Waktu turun ayat ini ketika anaknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ayahnya meninggal dunia. Ya. Menarik ya. Bayangin putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini nama aslinya Hubbab atau siapa, saya lupa, diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Karena kata Rasulullah, tidak pas namamu, ganti saja namamu dengan Abdullah. Makanya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Susah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan dia ini begitu mendengar ayahnya kurang ajar itu, dalam satu rombongan perang, dia datang duluan, berdiri di pintu gerbangnya Madinah sambil bawa pedang. Dia mengintai bapaknya. Terus dia cari, dan begitu lihat bapaknya dia bilang, "Bapak, saya tidak mengizinkan kamu masuk Madinah karena perkataanmu kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu nekat mau masuk, tak penggal kepalamu. Ya, kamu hanya boleh masuk jika Rasulullah mengizinkan kamu masuk." Ini anak kada bapaknya, Masya Allah. Satu mukmin, satu kafir, satu munafik. Rasulullah kemudian mengizinkan masuk. Tapi yang menarik ya, namanya anak. Begitu nanti meninggal dunia, bahkan dia datang ke Rasulullah menyatakan begini, "Ya Rasulullah, kalau aku mendengar apa yang dikatakan oleh bapakku, kalau engkau mau menjatuhkan hukuman bunuh terhadap bapakku, biarlah aku yang memenggal kepalanya. Karena kata dia, nanti kalau dipenggal oleh orang lain, terus aku melihat si pembunuh ayahku itu, kemudian aku digoda oleh setan dan aku bisa membunuh orang yang membunuh bapakku. Jadi kalau engkau memang hendak menjatuhkan hukuman kepada bapakku, biarlah aku yang memenggal kepala ayahku. Dan aku pastikan aku akan penggal kepalanya." Itu pernyataan siapa? Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka begitu meninggal dunia ayahnya, dia datang lagi ke Rasulullah. Ayahnya sekarang meninggal. Ya, benar ya. Orang itu kalau meninggal, yang awalnya tidak senang jadi senang. Orang tua, waktu anaknya hidup, ngomongnya jelek terus. Anak saya itu begini misalnya ya. Wah, sholat susah, begini, tidak ada apinya. Terus tabrakan malamnya. Api semuanya yang keluar. Berubah hatinya orang tua itu langsung. Anak saya itu, aduh biasanya kalau, wah yang api-apinya keluar sekarang. Ya, sama lah dengan Anda. Anda itu kalau sudah ditinggal, yuk baru merasakan kebaikan orang. Ya, benar ya. Ini meninggal bapaknya, dia datang ke Rasulullah SAW. "Ya Rasul, bapak saya meninggal dunia." Dia minta untuk dikafani dan minta untuk disolati. Ya, Rasul mau mensolati. Umar mencegah Rasulullah dengan menggunakan ayat ini. Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kamu mau mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul? Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin," kata dia. Kata Rasulullah apa?
urahisu, saya lupa kalimatnya. Rasul menyatakan gini, Allah itu memberikan rukhsah buat saya dan memberikan pilihan buat saya. Lihat bacaannya. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Allah ngasih pilihan buat saya. Saya mau memintakan maaf atau saya tidak memintakan maaf. Dan Umar, saya memilih untuk memintakan maaf meskipun Allah tidak mengampuni. Kalaulah Allah mengampuni, jika aku mendoakan lebih dari 70 kali, aku akan lakukan itu. Karena kalau di surat Taubah, ayatnya berbunyi, Allah tidak akan mengampuni orang munafik meskipun Nabi memintakan ampunan 70 kali. Kata Rasulullah, kalaulah Allah mengampuni orang umatku ini, kalau aku berdoa lebih dari 70 kali, akan aku lakukan. Coba bayangin, ya opo, ya atine Nabi itu terhadap umatnya ya. Ini orang munafik loh, orang munafik yang nyakitin kamu segala perjuangan dakwahmu. Itu saja mati, masih inginnya Rasulullah mati dalam keadaan muslim, diterima masuk surga. Kita ini beda sholat subuhnya, beda apanya, udah kayak yuk bid'ah, masuk neraka kamu. Siapa yang kita tiru ini? Coba bayangin, gimana cara dakwah kita ini? Hanya berbeda sedikit aja, kita sudah klaim mudah banget nyalain orang itu. Ini Rasulullah SAW, jelas munafiknya. Jelas munafiknya. Cintanya Rasul kepada umatnya. Kalau Anda merasa berjuang dalam Islam, itu mesti yang dikembangkan. Kayak kiai-kiai zaman dahulu. Buah santrinya. Wah, enggak ada kiai dulu menolak santri itu. Bayangin ya, kiai zaman dahulu. Buah wanai maling, wanai siapapun, ya enggak peduli. Sekolah-sekolah sekarang, cek dulu. Mana piagam internasionalnya. Piagam nasional, punya piagam nasional. Masya Allah, ya. Beda banget. Ya semuanya diterima. Sing pinter, alhamdulillah. Nggak pinter, alhamdulillah. Semuanya diterima. Kenapa bisa begitu? Karena itulah message-nya Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW. Cintanya ya. Kita ini harus begitu mestinya. Kalau kita ini benar-benar mau meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Baru nanti begitu mau mensolati, nanti turun ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, di surat Taubah yang 80 berapa ya? 83 atau berapa itu? Yang Allah melarang kemudian 83 ya. 84 ya. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Enggak boleh lagi. Allah melarang Rasul untuk mensolati orang munafik. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasuluh wa matu wa hum fasiqun. Enggak boleh lagi. Sejak saat itu enggak boleh lagi mensolati orang munafik. Tapi pertanyaannya, siapa yang tahu orang itu munafik? Enggak ada yang tahu ya. Kecuali diberitahu oleh Allah SWT. Hatta sahabat enggak ada yang tahu. Kecuali sahabat Nabi yang dikasih tahu, Hudzaifah. Maka dulu orang-orang itu, kalau ada orang mati di Madinah, nunggu dulu Hudzaifah. Hudzaifah mensolati atau enggak? Kalau Hudzaifah enggak solati, munafik orang itu. Ya. Taunya baru saat itu, karena Hudzaifah benar-benar James Bond-nya Rasulullah yang enggak mau membongkarkan. Ya. Rasul ngasih list ya, orang-orang munafik di Madinah. Ini. Ya. Tapi enggak dikatakan kepada siapapun. Itu hebatnya. Ya, dan yang kayak begitu itu Umar datang ke Hudzaifah untuk mengecekkan dirinya, apakah aku ada di antara orang-orang itu. Bayangin itu Umar ya. Umar wedine punya sifat nifak, harus mengkonfirmasi dengan Hudzaifah. Kita ini kalau mau diukur seberapa jauh dengan imannya Umar bin Khattab, dan tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap nifak. Apa ndak belkedes gitu itu, coba bayangin ya. Ya Allah, syahdo nih. Kok cek jauhnya kita ini dari orang-orang soleh, Ya. Humul ladina yaquluna, sekarang seperti yang kita jelaskan kemarin ya, mereka lah orang. Ini perkataannya dulu. Ya, perkataannya Abdullah bin Ubay bin Salul. La tunfiku ala man inda Rasulillah. Janganlah kau ngasih nafkah, buka peluang ekonomi, ngasih uang, ngasih peluang ekonomi kepada siapa? Orang-orang di sekitar Rasulullah, maksudnya orang Islam. Hatta yang faddu. Nanti kalau kamu tidak ngasih peluang itu, mereka akan bercerai-berai sendiri, keluar dari Madinah dan mencari tempat yang lain. Ya.
Ini kan yang kemarin kita jelaskan ya, saya tidak mengulang lagi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dan bagi Allah khazainus samawati wal ard. Dia tidak tahu, Allah yang punya kekayaan, ya. Allah yang punya treasure, punya apa bahasa Indonesia nih? Punya perbendaharaan langit dan bumi, ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang munafik la yafqahun. Lagi-lagi kata yafqahun muncul, ya. Orang itu kalau yang dipikir dunia, dia tidak bisa memikir sampai dalam, ya. Lihat, tidak bisa orang munafik itu mikir sampai mendalam. Yang dipikir hanya yang kelihatan saja untuk nunjukin dia itu terhenti cara berpikirnya hanya pada physical realities, pada empirical realities. Ciri orang munafik, dia tidak bisa masuk ke dalam sampai masuk beyond the physical thing, ya. Dia tidak bisa ke sana. Ya, itu yang disebut walakinnal munafiqina la yafqahun, la yafqahun. Dia tidak ngerti. Sama lah, menarik ya. Orang mengira begitu. Nanti orang Palestina kalau dibatasi sekian mil saja melaut, nanti pelan-pelan akan mati orang Palestina. Karena tidak ada ikan yang bisa karena salah satu cara dia bisa survive adalah melaut. Misalnya Israel membatasi hanya sekian saja, sekian kilo atau sekian mile boleh melaut, tidak sampai boleh jauh-jauh. Ya. Karena itu kan sebenarnya agar mereka enggak selain dikhawatirkan ada terorisme dan segala macamnya, tapi selain juga memutus akses ekonomi sesungguhnya. Nanti kalau begitu mereka hatta yang faddu. Allah dia tidak tahu walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah punya caranya sendiri. Allah yang punya perbendaraan harta langit dan bumi ini. Ya, mudah bagi Allah mendatangkan ikan dan segala macamnya. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Tapi walakinnal munafiqina la yafqahun. Pernyataan selanjutnya yang ini diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yaquluna la irja'na ilal Madinah. Ya, saya tidak mengulang lagi ceritanya ya, sudah kita diskusikan di awal. La irja'na, jika kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minal adzal, maka pasti orang yang sekarang keluar kata Izzah. Ya. La irroza'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu, orang yang lebih terhormat, yang punya izzah akan mengeluarkan orang yang punya zillah, yang punya kehinaan, yaitu Rasulullah SAW. Orang yang terhormat ini, karena itu yang saya sebut dengan izzah tadi itu. Karena dia merasa dia tidak bisa didominasi oleh siapapun, hatta oleh Rasulullah SAW. Sekarang kebuka dia. Ya, dia melihat Rasulullah hanya sebagai adzillah, sementara dia adalah aizzah. Ya. Kata dia, la yukhrijanna al-'azzu minal adzal. Ya, minhal adzal. Kata dia, kami nanti kalau sampai di Madinah pasti orang yang mulia itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, akan mengeluarkan dari Madinah. Siapa yang dikeluarkan? Al-adzal, orang yang hina, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Gara-gara marah itu yang ngambil situasi. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Masya Allah, ini indah banget. Makanya saya tertarik tadi menghubungkan dengan Al-Baqarah karena ayat ini. Dan bagi Allah al-izzah itu, ya, Allah yang punya izzah, dan Allah nanti yang memberikan kepada Rasulnya, kepada orang mukmin. Lihat, izzah diberikan kepada siapa? Al-mu'minun. Kalimatnya menarik, bukan walillahil izzatu wa li rasulihi wa lilladzina amanu. Enggak, walil mu'minin. Dia harus punya kualitas iman tertentu untuk kamu juga punya izzah. Kalau orang imannya masih cetek, tidak mungkin dia punya izzah. Keterkaitannya sama harta masih kuat. Karena itu kalimatnya walil mu'minin. Walil mu'minin. Menarik ya kalau kita perhatikan itu. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Orang yang imannya baik, dia akan dapat izzah. Kuat dia, kokoh dia, tidak bisa dibeli dengan siapapun dia. Menarik ya. Mungkin dia miskin, tapi izzah dia. Sekarang tidak ada orang kaya, tidak ada izzahnya dia. Sebenarnya di mata Allah SWT. Itu yang menarik. Itu walil mu'minin, izzah. Izzah ya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang munafik nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Kita ini kadang contoh menarik ya. Kalau Anda pergi ke
manalah apalah misalnya ke restoran misalnya, itu rasanya malu menggunakan pakaian daerah kita atau apalah yang kita anggap sebenarnya itu bagian dari kebiasaan saja. Ya. Tapi kadang-kadang orang merasa mendapatkan kehormatan dari apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, itu yang menarik. Ya. Gini ya, dalam pertarungan antar budaya, itu ada yang dikenal dengan cultural imperialism atau cultural colonization. Kadang-kadang Anda itu merasa bahwa culture-nya yang dominan itu, atau yang superior itu lebih baik dari culture Anda. Sementara Anda akan merasa inferior kalau Anda sedang melakukan culture Anda. Pada saat itu sebenarnya Anda sedang mengalami apa yang orang cultural studies menyebut sebagai perasaan inferior. Ya. Dan itu bagian dari izzah tadi. Anda tidak punya izzah, misalnya kayak beginilah gampangannya. Anda kalau makan spaghetti dan burger, itu merasa punya izzah. Tapi lek mangan apa rek? Ojo pecel lah mana? Sing rada elekan mana? Rujak cingur yang ireng elek ngono to, ya. Misalnya, you merasa rendah diri. Saya katakan, itu contoh makanan. Atau apalah, misalnya ada kegiatan opo lah. Terus kita saling menunjukkan. You merasa rendah diri, yang merasa mengukur kebudayaan orang lain itu lebih tinggi. Kalau itu masih pada nilai budaya, masih oke lah. Tapi kalau itu Anda ngaitin antara Islam, nilai Islam dengan yang non-Islam, terus Anda merasa inferior, sebenarnya Anda kehilangan izzah sebagai orang Islam. Itu yang menarik, yang pede dengan orang Islam. Yang pede dengan Islam. Ya. Meskipun memang berat itu, Rek. Berat banget. Berat banget. Menarik ya kalau Anda pikirkan ya. Jenggotan, orang bisa malu karena jenggotan. Misalnya kalau itu Anda anggap budaya, satu. Tapi orang yang lain juga punya budaya, tatoan. Dan dia tidak mau, bahkan tidak malu dia. Bahkan mendapatkan izzah dengan apa yang culture yang dia pakai. Dengan tattoo. Bahkan sengaja di sini, dan kalau pakaian dia segini untuk ngeliatin tatunya. Ya tak? Terus Anda juga misalnya, Anda hidup di culture bahwa, misalnya kalau ini Anda culture lah, jenggot itu adalah bagian dari kesolehan. Misalnya, ini contoh aja. Tapi Anda tidak pede. Kalau dipikirin, lah ya apa ya, orang pakai tattoo pede. Orang jenggotan tidak pede, kan lucu sebenarnya itu. Artinya sebenarnya Anda secara cultural inferior. Lah yang pakai tattoo aja pede loh, ngapain kamu tidak pede? Nah gitu toh mestinya itu. Ngapain orang buka rambutnya aja pede, ngapain kamu pakai jilbab tidak pede? Itu kan sebenarnya, iya ya ada something wrong ini di kepala kita. Itu maksudnya. Kalau orang pakai baju koko tidak pede, kenapa kalau kamu pakai jas kemudian pede? What's wrong with jas? Dan what's wrong with baju koko sebenarnya? Jadi sebenarnya kita ini kadang-kadang tidak menempatkan izzah itu secara tepat. Nanti silakan dielaborasi sendiri ya. Tapi maksudnya itu kan relatif banget toh sebenarnya itu. Dan kalau itu berkaitan dengan Islam, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kayak Anda di kampus malu kalau ngomong Alhamdulillah. Malu kalau ngomong Subhanallah. Kalau itu bagian dari identiti kita, ngapain kita malu? Kalau kita ngomong Nabi Muhammad SAW jadi malu, nggak pantas lah di kampus lah. Kita Muhammad sajalah. What's wrong with that? That's your identity. Mestinya kita biar kalau itu bagian dari identiti kita harus begitu. Dan sekarang orang Barat pun mengajarkan begitu. Apa yang disebut dengan multiculturalism. Ya. Kita sendiri yang merasa inferior, kalah kemudian. Kalau saya makan nasi jagung, kenapa saya merasa inferior dengan orang yang makan nasi putih? Ya, malah sehatan nasi jagung, katakanlah ya. Tapi menarik, ada beberapa orang yang makan nasi jagung dan dia merasa inferior. Karena lihat temannya makan nasi putih.
Itu kan yang menarik, ada banyak hal yang sebenarnya itu lucu kalau kita pikirkan itu. Padahal itu tidak berkaitan dengan makna izzah yang sesungguhnya. Lihat, Al-Quran mendesain secara drastis konsep izzah itu. Izzah yang menurut Abdullah bin Ubay bin Salul dengan izzah menurut Allah SWT. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Selesai karakternya orang munafik. Ujungnya karakter orang munafik adalah izzah. Ini yang paling penting ya. Nanti silakan dielaborasi lebih detail. Nah, cukup waktunya kalau kita masih panjang. Sebenarnya saya senang karena itu bisa menjadi kajian sosiologi, bisa menjadi kajian psikologi, bisa menjadi kajian cultural studies. Menarik itu Rek kalau dipikirin. Dan semua impact-nya pada apa awalnya? Harta yang nanti punya sampai konsep dignity, konsep macam-macam itu. Itu asik kalau dipikirkan ya. Konsep shame, konsep macam-macam kalau kita pikirkan itu di dalam kehidupan dan interaksi sosial ya. Ayat 10, 9, 10, 11 ini terapinya. Agar kita ini tidak punya penyakit nifak, agar semuanya dibenahin sekarang. Itu indahnya Al-Quran. Kalau kita ini baca satu surat secara lengkap, itu kita melihat keindahan strukturnya. Bagaimana polanya, terus sekarang dikasih obatnya. Ya, puncak, kalau kita mau melihat, puncak dari kemunafikan itu adalah izzah. Orang lupa semuanya udah. Dan ini yang menunjukkan bahwa kemana dia sebenarnya yang mau dia cari? Dunia. Ya, semua orang mencari izzah. Tinggal izzahnya itu lillah atau izzah bil itham. Bil izm. Ya, menarik ya kalau kita pikirkan. Sekarang Allah ngasih obat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Menarik obatnya ya. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil mesra sekarang oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian. Lahwun, apa lahwun? Kita sibuk kepada sesuatu yang tidak penting sehingga melupakan sesuatu yang lebih penting. Ya, namanya lahwun. Harta sama anak, tidak apa-apa, dia sesuatu yang baik. Tapi kalau harta sama anak melalaikan kita kepada sesuatu yang lebih penting, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Melalaikan dari apa? Di ayat ini dikasih tahu, an dzikrillah, dari mengingat Allah SWT. Di alhaakumut takatsur tidak dikasih tahu, alhaakumut takatsur. Melalaikan kepada kalian takatsur. Melalaikan dari apa? Blank. Tidak ada di ayat ini. Alhaakumut takatsur an nggak ada dibikin oleh Allah SWT. Ayat ini dijelasin lebih detail. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, menarik ya, harta bisa menghilangkan kita, melupakan kita akan zikrullah, mengingat Allah. Anak juga bisa, Rek. Kecintaan kita terhadap anak. Jadi dunia itu kalau mau disederhanakan, isinya ya dua tok itu, amwal wa aulad. Seperti rumus yang kemarin kita diskusikan itu loh, dari la'ibun, ke lahwun, ke zinatun, ke tafakhurun, ke takathurun fil amwali wal aulad. Malah mau disederhanakan ya memang amwal sama aulad itu saja sudah. Ya, amwal nanti masuk di dalamnya segala macam itu, prestise, jabatan dan segala macamnya dan derivasinya ya maksudnya. Lah itu semuanya jangan melalaikan kalian, kata Al-Qur'anul Karim, wa auladukum, dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir mengingat Allah yang paling utama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut dirinya sebagai az-zikr. Karena itu kalau hati-hati, kalau orang sudah melupakan Al-Quran, hati-hati. Sedikit lagi dia juga akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih powerful ya dari mengingat Allah melebihi Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran sendiri innaha tadhkirah. Kata Al-Quran, innaha tadhkirah. Ya, itu dibentuk sudah dikasih tak akhir untuk menunjukin mubalaghah. Tadhkir itu sudah mubalaghah, tadhkir itu, ya. Peringatan yang powerful, yang sangat itu sudah tadhkir. Masih dikasih tak. Ya, untuk lebih nyangatin lagi, tidak ada puncak mubalaghah itu sudah.
Innaha tadhkirah, kata Al-Quranul Karim. Ya. Ayat-ayat Allah itu innaha tadhkirah. Liman sya'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah. Jadi memang hakikatnya Al-Quran adzikr. Lah, maka sekarang kita lihat. Kalau harta melupakan kita akan Al-Quran. Melupakan semua, nanti turunannya ke semuanya ya. Tentu mengingat Allah itu besar, karena itu dibikin lebar oleh Allah. Bisa Al-Quran, bisa terus dan semuanya ngaji dunia. Melupakan kita akan Al-Quranul Karim, melupakan kita akan ibadah, melupakan kita akan Allah SWT. Kalau itu kita leading toward hypocrisy. Kita ini sedang bergerak menuju kemunafikan. Itu yang hati-hati. Kalau kita sudah ingat Allah SWT. Dan anak-anak kita, anak-anak kesibukan kita, mikirin anak-anak kita, memperjuangkan anak-anak kita. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, fa ulaika humul khasirun, dia orang yang rugi kata Allah SWT. Ya, dia orang yang rugi. Satu, ini yang harus kita pikirkan sekarang. Jadi obatnya satu, tidak boleh lahwun. Ada prioritas yang benar dalam hidupnya. Prioritas saya apa? Kalau kita ini terbebas dari penyakit nifak, kita punya priority dalam hidup. Bukan dunia yang kita kejar, bukan anak yang kita kejar, dan segala macamnya. Ya, tapi izzah tadi, lillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Sama-sama kepingin izzah, tapi ini yang mau kita kejar. Kalau mau disimpulkan, hidup itu kan mengejar izzah aja sebenarnya, Rek. Ya, Anda sekolah tujuannya untuk dapat pekerjaan. Pekerjaan adalah sumber izzah. Kalau dipikir semuanya hidup itu hanya mengejar izzah. Ada yang izzahnya ngejarnya dari Allah, ada yang ngejarnya dari dunia. Kalau kita melupakan izzah yang dari Allah karena kita mengejar izzah yang dari dunia, maka kita khasirun. Rugi kita ini. Lah, bagaimana sekarang itu teori besarnya itu? Jangan lahwun terhadap dunia dan aulad. Karena itu yang dialami oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Obatnya bagaimana? Caranya bagaimana agar kita tidak lahwun? Anfiku. Anfiku mimma rozaknakum. Infak. Sepertinya sederhana ya, sepertinya sederhana. Tapi kalau kamu pikirkan, orang infak itu menyembuhkan banyak hal. Satu, kalau Anda infak, Anda sedang membenarkan apa? Keyakinan Anda yang ada dalam hati. Oh, saya percaya amal saya ini nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Itu artinya akan mengukuhkan apa? Iman. Orang munafik tidak akan pernah mau infak. Kenapa? Karena dianggap kerugian. Karena dia tidak percaya, tidak ada iman di sini. Kalaupun dia mau infak, infaknya yang dia pikir akan menguntungkan dia dalam urusan dunia. Karena itu paling susah dia berinfak. Maka orang yang infak itu sesungguhnya meneguhkan apa yang di dalam hati, yang pertama. Itu obatnya. Kalau kita terus infak, itu makin benar hatinya nanti. Hilang nifaknya itu. Itu yang pertama. Dan Allah tidak minta banyak. Cuman mimma rozaknakum. Lihat kalimatnya menarik, menggunakan kata ma. Ya, bukan hanya harta. Ya. Karena waktu sudah maghrib kita berhenti dululah. Insya Allah ayat ke-10-11-nya kita selesaikan di pertemuan berikutnya sambil kita terusin sajalah kalau ndak al-Jumu'ah atau Ghabun ya, biar lengkap cara kita melihat rangkaian. Karena 3 surat itu kayak piring ya, Jum'ah, Munafikun, Taghabun. Insya Allah kita ke Taghabun atau ke al-Jumu'ah dari awal di pertemuan mendatang ya. Kita berhenti dulu karena sudah maghrib. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit nifak dan benar-benar hanya mencari izzah dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ya, itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.